episode sebelumnya, dikisahkan si anak lelaki yang baru saja menjalani pilihan keputusannya untuk mengejar mimpi tidurnya mendapati kejadian yang memilukan. Di hari pertama dia tiba di kota Tangier yang asing baginya, semua uangnya dicuri oleh seorang pemuda yang baru dia kenal. Tinggallah dia seorang diri sampai malam tiba di sebuah pasar di sebuah negeri yang sangat asing baginya. Bagaimana kisah anak kelana ini selanjutnya? Selamat menikmati episode kelima ini. Dia tersentak bangun dari tidurnya, seolah-olah ada yang membangunkannya. Dia telah tertidur di tengah-tengah pasar itu. Dan sebentar lagi, alun-alun itu akan kembali dipenuhi kesibukan. Dia melihat ke sekelilingnya, mencari-cari domba-dombanya. Tapi kemudian dia ingat bahwa dia berada di negeri asing. Dia tidak menjadi sedih, dia justru senang. Dia tidak perlu lagi mencarikan makanan dan air untuk domba-dombanya. Dia bebas berkelana mencari harta karunnya. Dia tak punya uang sepeser pun, tapi dia punya keyakinan. Semalam dia sudah memutuskan akan menjadi seperti tokoh-tokoh petualang yang dikaguminya di dalam buku-buku. Dia berjalan perlahan-lahan, melihat-lihat pasar itu. Para pedagang sedang mendirikan tenda-tenda kios mereka, dan si anak lelaki membantu seorang penjual gula-gula mendirikan tendanya. Penjual gula-gula itu bekerja dengan tersenyum. Dia bahagia, sadar betul akan hidup yang dijalaninya. Dan dia siap memulai pekerjaannya di hari ini. Setelah tendanya terpasang, si penjual gula-gula menawari si anak gula-gula pertama yang dibuatnya hari itu. Senyumannya mengingatkan si anak kepada orang tua itu, raja misterius yang telah dijumpainya. Penjual gula-gula ini membuat gula-gula bukan karena ingin berkelana atau menikahi putri pemilik toko, melainkan karena inilah tujuan hidupnya, pikir si anak. Dia menyadari bahwa dia pun bisa seperti orang itu, merasakan apakah seseorang masih jauh atau sudah dekat dengan takdirnya. Cukup dengan melihat, mudah sekali, tapi aku belum pernah melakukannya, pikirnya. Si anak mengucapkan terima kasih, memakan gula-gula itu, dan meneruskan perjalanan. Belum jauh dia berjalan, mendadak dia menyadari. Tadi, ketika sedang mendirikan tenda kios itu, si penjual gula-gula berbicara bahasa Arab, sementara dia sendiri berbahasa Spanyol. Tapi mereka bisa saling memahami dengan sempurna. Pasti ada bahasa yang tidak tergantung pada kata-kata, pikir si anak lelaki. Seperti ketika aku berkomunikasi dengan domba-dombaku, dan sekarang aku mengalaminya dengan manusia. Dia telah mendapatkan banyak pelajaran baru. Beberapa sudah pernah dialaminya, jadi tidak benar-benar baru. Hanya saja sebelumnya, dia tidak menyadarinya. Dan dia tidak menyadarinya karena hal-hal tersebut sudah terlalu biasa dialaminya. Dia pun sadar kalau aku bisa belajar memahami bahasa yang tidak memerlukan kata-kata ini. Aku juga bisa belajar memahami dunia. Dengan santai dan tidak tergesa-gesa, dia memutuskan akan menyusuri jalanan-jalanan sempit di Tangier. Hanya dengan cara itu, dia bisa membaca pertanda-pertanda. Dia tahu ini membutuhkan kesabaran tinggi, tapi semua gembala tahu betul pentingnya kesabaran. Sekali lagi, dia melihat bahwa di negeri asing ini, dia akan menerapkan pelajaran-pelajaran yang telah diperolehnya bersama domba-dombanya. Segala sesuatu satu adanya, seperti telah dikatakan orang tua itu padanya.
Pedagang kristal itu terbangun dan merasakan kegelisahan yang sama seperti biasanya setiap pagi. Sudah 30 tahun dia tinggal di sini, di tokonya yang berada di ujung jalan berbukit yang hanya dilewati sedikit orang. Sekarang sudah terlambat untuk mengubah apapun. Satu-satunya keahliannya adalah berjual beli barang-barang kristal. Dulu tokonya dikenal banyak orang, saudagar-saudagar Arab, geolog-geolog Perancis dan Inggris, tentara-tentara Jerman yang selalu memakai sepatu-sepatu bagus. Dulu usaha berdagang kristal terasa menyenangkan, dan dia suka membayangkan dirinya menjadi kaya, didampingi perempuan-perempuan cantik saat dia beranjak tua. Tapi dengan berlalunya waktu, Tangier ikut berubah. Kota Ceuta yang berada di dekatnya berkembang lebih pesat dibanding Tangier, dan perdagangan di sini mulai mengalami kemunduran. Para tetangga-tetangga berpindah rumah, dan yang tersisa hanyalah beberapa toko kecil di bukit. Tidak bakal ada orang yang mau mendaki bukit sekadar untuk melihat-lihat beberapa toko kecil. Tapi pedagang kristal itu tidak punya pilihan. Selama 30 tahun dia berjual beli barang-barang kristal, dan sekarang sudah terlambat untuk berganti profesi. Sepanjang pagi itu dia mengamati jalanan yang tidak banyak orang berlalu lalang. Sudah bertahun-tahun dia melakukannya, dan dia tahu jadwal setiap orang yang lewat. Tapi persis sebelum jam makan siang, seorang anak laki-laki berhenti di depan tokonya. Pakaiannya biasa saja, tapi dengan matanya yang terlatih, si pedagang kristal itu tahu bahwa anak itu tidak punya uang untuk dibelanjakan. Namun pedagang itu memutuskan menunda makan siangnya sampai si anak itu pergi. Kartu yang tergantung di ambang pintu menyatakan pemilik toko ini bisa berbicara beberapa bahasa. Si anak melihat seorang laki-laki muncul di balik konter. "Aku bisa membersihkan gelas-gelas di jendela itu kalau Anda mau," kata si anak. "Kalau keadaannya seperti itu, tidak bakal ada yang tertarik membeli." Laki-laki itu memandangi saja, tidak menjawab. "Sebagai imbalannya, aku hanya perlu makan." Orang itu masih juga diam. Dan si anak lelaki merasa dia bakal terpaksa membuat keputusan. Di dalam kantongnya ada jaketnya. Dia tidak bakal membutuhkan jaket itu di padang pasir. Itu sudah pasti. Maka dikeluarkannya jaketnya dan dia mulai membersihkan kaca-kaca jendela. Dalam setengah jam semua kaca-kaca jendela sudah dibersihkannya. Dan sementara dia bekerja, 2 pengunjung masuk ke toko itu dan membeli beberapa kristal. Setelah selesai membersihkan jendela, si anak lelaki meminta makanan kepada pemilik toko. "Ayo kita makan siang," ajak si pedagang kristal. Dia memasang papan tanda di pintu, kemudian pergi berangkat ke kedai kecil yang tidak jauh dari sana. Sambil duduk di depan satu-satunya meja di situ, si pedagang kristal tertawa. "Sebenarnya kau tidak perlu membersihkan gelas-gelas kristal itu," katanya. "Ajaran Quran mewajibkanku untuk memberi makan orang-orang lapar." "Kalau begitu, kenapa Anda membiarkan aku bersih-bersih?" tanya si anak lelaki. "Ya, karena gelas-gelas itu memang sudah kotor. Dan untuk kita berdua harus sama-sama menghilangkan suudzon, pikiran negatif." Setelah mereka selesai makan, si pedagang berkata kepada anak itu, "Aku ingin kau bekerja di tokoku. Tadi 2 pelanggan masuk ke tokoku waktu kau sedang bekerja. Itu pertanda baik."
Orang-orang banyak membicarakan soal pertanda, pikir si anak gembala. Tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar mengerti omongan mereka sendiri. Seperti halnya aku, tidak menyadari bahwa selama sekian tahun aku berkomunikasi menggunakan bahasa tanpa kata-kata dengan domba-dombaku. Apa kau mau bekerja padaku? Kata si pedagang. Aku bisa bekerja sepanjang sisa hari ini, saut si anak. Aku akan bekerja sepanjang malam sampai subuh, dan akan kubersihkan setiap barang kristal di rumah Anda. Sebagai imbalannya, aku butuh uang untuk berangkat ke Mesir besok. Si pedagang itu tertawa. Kalaupun kau membersihkan seluruh kristalku selama setahun penuh, kalaupun kau memperoleh komisi besar dari hasil penjualan setiap barang, kau tetap masih perlu meminjam uang untuk bisa sampai ke Mesir. Ada bentangan padang pasir yang luasnya ribuan kilometer antara tempat ini dan Mesir. Sejenak timbul keheningan yang begitu tajam, hingga seisi kota itu seolah tertidur. Tidak ada suara dari pasar, tidak ada perdebatan seru di antara pedagang, tidak ada orang-orang yang naik ke menara untuk melantunkan doa. Tak ada harapan, petualangan, raja-raja tua ataupun takdir, tak ada harta karun, tak ada piramida-piramida. Seisi dunia seakan terdiam seketika, karena jiwa anak itu pun terdiam. Dia terduduk di sana, menatap kosong keluar pintu kedai, berharap dirinya mati saja, dan segala sesuatu berakhir selamanya pada saat itu juga. Si pedagang menatapnya cemas. Segala sukacita yang dilihatnya pagi itu sekonyong-konyong lenyap. Aku bisa memberimu uang yang kau butuhkan untuk kembali ke negerimu, nak, kata si pedagang kristal. Anak lelaki itu diam saja. Dia bangkit berdiri, merapikan pakaiannya dan mengambil kantongnya. Aku akan bekerja pada Anda, katanya. Dan setelah lama terdiam, dia menambahkan, aku butuh uang untuk membeli kembali domba-domba. Anak itu sudah hampir sebulan bekerja pada si pedagang kristal. Dia menyadari pekerjaan ini tidak cocok untuknya dan tidak bakal membuatnya bahagia. Si pedagang biasanya menggerutu seharian di belakang konter, menyuruh si anak supaya berhati-hati menangani barang dagangannya agar tidak ada yang pecah. Tapi anak itu bertahan bekerja di sana, sebab meski suka menggerutu, si pedagang memperlakukannya dengan baik. Anak itu memperoleh komisi lumayan untuk setiap barang yang laku dijualnya, dan dia bisa mulai menyisihkan uangnya untuk ditabung. Pagi itu, dia menghitung-hitung, kalau dia terus bekerja setiap hari seperti selama ini dilakukannya, dia butuh waktu setahun penuh untuk bisa kembali membeli beberapa domba. Aku ingin membuat rak pajangan untuk kristal-kristal, kata anak itu kepada si pedagang. Rak itu bisa ditaruh di luar, sehingga menarik perhatian orang-orang yang lewat di kaki bukit. Aku belum pernah memasang rak seperti itu, kata si pedagang. Jangan-jangan orang yang lewat terantuk rak itu, lalu barang daganganku malah pecah semua. Dulu kalau aku menggembalakan domba-dombaku di padang-padang,
Beberapa pasti ada yang mati kalau bertemu ular. Tapi memang begitulah kehidupan domba-domba dan gembala-gembala. Si pedagang beralih kepada pembeli yang ingin membeli 3 gelas kristal. Dagangannya sudah semakin laris sekarang, seperti dulu-dulu ketika jalanan itu masih menjadi salah satu daya tarik utama di Tangier ini. Usahaku makin maju saja, Katanya pada si anak setelah pembeli tadi pergi. aku sudah jauh lebih sukses. Dan tidak lama lagi kau bisa mempunyai domba-domba lagi. Apalagi yang kurang? Sebab kita harus memberi respon pada pertanda-pertanda, sahut si anak, hampir-hampir tanpa sadar. Kemudian dia menyesali ucapannya, sebab pedagang ini belum pernah bertemu raja tua itu. Ini adalah hukum keberuntungan. Keberuntungan pemula. Sebab kehidupan ini ingin kau bisa meraih takdirmu. Demikian raja tua itu pernah berkata. Tapi si pedagang memahami maksud si anak. Kehadiran anak itu saja di tokonya sudah merupakan pertanda. Dengan berlalunya waktu dan semakin banyaknya uang yang masuk ke laci kasnya, si pedagang tidak menyesal telah mempekerjakan anak ini. Anak itu mendapatkan bayaran lebih besar daripada sepantasnya. Si pedagang telah menawarinya komisi besar karena mengira penjualannya tidak bakal sebagus ini. Dia juga sudah menduga anak ini tidak lama lagi bakal ingin menjadi gembala lagi. Kenapa kau ingin pergi ke piramida-piramida itu? Tanyanya untuk menghindari urusan pasang memasang rak. Sebab aku sudah lama mendengar tentang mereka, sahut si anak, tapi dia tidak memberitahukan mimpinya. Sekarang harta karun itu hanya menjadi kenangan pahit baginya, dan dia mencoba tidak memikirkannya lagi. Rasanya di sekitar sini tak ada orang yang mau melintasi padang pasir sekadar untuk melihat piramida-piramida itu, kata si pedagang. Mereka toh hanya batu-batu yang ditumpuk. Orang bisa membangunnya sendiri di pekarangan belakang. Anda tidak pernah bermimpi untuk berkelana, kata si anak, lalu beralih melayani pembeli yang baru saja masuk. Dua hari kemudian, si pedagang bicara tentang urusan memasang rak itu kepada si anak. Aku sebenarnya tidak begitu menyukai perubahan, katanya. Kau dan aku tidak seperti Hasan, si pedagang kaya itu. Kalau dia salah dalam membeli, akibatnya tidak terlalu terasa buatnya. Tapi kalau kita salah bertindak, risikonya besar sekali. Benar juga, pikir si anak dengan kesal. Menurutmu mengapa sih kita perlu memasang rak itu? Aku ingin segera menjadi gembala lagi. Kita harus berusaha memanfaatkan agar keberuntungan ini terus terjadi. Ini namanya hukum keberuntungan, keberuntungan pemula. Pedagang itu terdiam sesaat, kemudian katanya, Nabi telah menurunkan Quran kepada kami dan menyatakan kewajiban yang harus dilakukan sepanjang hidup kami. Yang paling utama adalah percaya pada Tuhan yang satu, yang selain-lainnya menjalankan sholat 5 waktu, puasa pada Ramadan, dan murah hati kepada orang-orang miskin. Lalu dia berhenti bicara. Matanya basah oleh air mata ketika dia bicara tentang sang nabi. Dia orang yang saleh, dan meski sifatnya tidak sabaran,
Dia ingin menjalani hidupnya sesuai dengan hukum-hukum Islam. Apa kewajiban yang kelima? Tanya si anak. 2 hari yang lalu kau bilang aku tidak pernah punya impian untuk berkelana. Kewajiban yang kelima bagi setiap orang muslim adalah menunaikan ibadah haji. Kami diwajibkan mengunjungi kota suci Mekah setidaknya 1 kali selama hidup. Mekah jauh lebih jauh daripada piramida-piramida itu. Waktu masih muda, aku bercita-cita mengumpulkan uang untuk membuka toko. Kupikir suatu hari nanti aku akan kaya dan bisa pergi ke Mekah. Aku mulai berhasil mengumpulkan uang, tapi aku merasa tidak tenang menitipkan toko ini pada orang lain. Kristal-kristal ini gampang sekali pecah. Sementara itu banyak orang-orang melewati tokoku sepanjang waktu. Mereka menuju Mekah. Beberapa dari mereka adalah peziarah-peziarah kaya yang bepergian dalam rombongan karavan dengan pelayan-pelayan dan unta-unta. Tapi sebagian besar peziarah ini adalah orang-orang yang lebih miskin daripada aku. Semua orang yang pergi ke sana merasa bahagia telah melakukannya. Mereka menaruh lambang-lambang perjalanan ziarah mereka di pintu-pintu rumah mereka. Salah seorang di antaranya tukang sepatu yang hidup dari memperbaiki sepatu-sepatu bot. Dia berkata bahwa dia berkelana hampir setahun melintasi padang pasir, tapi jauh lebih capek ketika harus berjalan kaki di jalanan-jalanan Tangier untuk membeli kulit. Kalau begitu, mengapa Anda tidak pergi ke Mekah saja sekarang? Tanya si anak. Sebab justru impian hendak pergi ke Mekah lah yang membuatku bertahan hidup. Impian itulah yang membantuku menjalani hari-hariku yang selama ini. Kristal-kristal bisu di rak-rak itu, serta makan siang dan makan malam di kedai jelek yang itu-itu juga. Aku takut kalau impianku menjadi kenyataan, aku jadi tak punya alasan untuk hidup lagi. Kau punya impian tentang domba-dombamu dan piramida-piramida itu. Tapi kau berbeda dengan aku, sebab kau berniat mewujudkan impianmu. Aku cuma bermimpi tentang Mekah. Sudah ribuan kali aku membayangkan diriku melintasi padang pasir, tiba di Ka'bah, mengelilinginya 7 kali sebelum menyentuhnya. Sudah kubayangkan orang-orang yang ada di sampingku, di depanku, dan percakapan-percakapan serta doa-doa yang akan kami panjatkan bersama-sama. Tapi aku takut semuanya mengecewakan. Jadi aku memilih mengangan-angankannya saja. Ternyata tidak setiap orang merasa bahagia kalau mimpinya menjadi kenyataan. Dan hari itu, si pedagang mengizinkan si anak lelaki membuat rak pajangan. Dua bulan telah berlalu, dan rak pajangan itu berhasil menarik minat banyak pembeli untuk masuk ke toko kristal tersebut. Si anak lelaki memperkirakan kalau dia bekerja 6 bulan lagi, dia bisa pulang ke Spanyol dan membeli 60 ekor domba, lalu 60 ekor lagi. Tidak sampai setahun jumlah dombanya pasti sudah 2 kali lipat, dan bisa berbisnis dengan orang-orang Arab, sebab sekarang dia sudah menguasai bahasa mereka yang aneh itu. Sejak pagi hari di pasar itu, dia tidak pernah lagi menggunakan Urim dan Tumim, sebab kini baginya Mesir hanyalah impian masa lalu, seperti halnya Mekah bagi si pedagang itu. Akan tetapi anak itu sekarang bahagia dengan pekerjaannya.
Dan dia suka membayangkan saat dia nanti pulang ke Tarifa sebagai orang sukses. Kau harus selalu tahu pasti apa yang kau inginkan. Demikian raja tua itu pernah berkata. Anak itu tahu apa yang diinginkannya, dan sekarang dia sedang berusaha mewujudkannya. Barangkali yang dimaksud harta karun itu adalah takdir yang telah membawanya ke negeri asing ini, menjadikannya korban pencuri, dan membuat dia bisa melipat gandakan kawanan dombanya tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Dia bangga akan dirinya. Dia sudah mendapatkan beberapa pelajaran penting, misalnya cara berdagang kristal dan bahasa yang tidak memerlukan kata-kata, serta tentang pertanda-pertanda. Suatu siang, dia melihat seorang laki-laki di puncak bukit. Orang itu mengeluhkan sulitnya mencari tempat yang nyaman untuk minum setelah capek mendaki. Si anak yang sudah terbiasa mengenali pertanda-pertanda menyampaikan hal ini pada si pedagang. Mari kita menjual teh pada orang-orang yang mendaki bukit. Sudah banyak kedai yang menjual teh di sekitar sini, kata si pedagang. Tapi kita bisa menjual teh dalam gelas-gelas kristal. Orang-orang yang menikmati teh itu pasti bakal tertarik untuk membeli gelas-gelasnya. Pernah ada yang mengatakan padaku, orang mudah terpikat pada keindahan. Si pedagang tidak menjawab. Tapi siang itu, setelah sholat dan menutup tokonya, dia mengajak anak itu duduk bersamanya menghisap hukah, pipa panjang yang biasa digunakan orang Arab. Apa sebenarnya yang kau cari? Tanya pedagang tua itu. Sudah kukatakan pada Anda, aku ingin membeli kembali domba-dombaku. Jadi, aku mesti mencari uang. Si pedagang menambahkan arang lagi ke dalam pipanya dan menghisapnya dalam-dalam. Sudah 30 tahun aku memiliki toko ini. Aku bisa membedakan mana kristal yang bagus dan mana kristal yang jelek. Aku tahu segala seluk-beluk kristal, dimensi-dimensinya dan sifat-sifatnya. Kalau kita menyajikan teh dalam gelas kristal, toko ini akan berkembang. Lalu aku terpaksa mengubah cara hidupku. Nah, bukankah itu bagus? Aku sudah terbiasa dengan kehidupanku yang sekarang ini. Sebelum kau datang, aku suka berpikir, betapa aku telah menyia-nyiakan hidupku di tempat yang itu-itu saja. Sementara teman-temanku jalan terus. Ada yang akhirnya bangkrut atau jadi lebih kaya. Ini membuatku sangat tertekan. Sekarang bisa kau lihat keadaanku. Tidak terlalu buruk. Toko ini besarnya persis seperti yang kuinginkan. Aku tidak ingin mengubah apapun, sebab aku tidak tahu bagaimana mesti mengikuti perubahan. Aku sudah terbiasa dengan ini. Si anak lelaki tidak tahu lagi mesti berkata apa. Orang tua itu melanjutkan. Kehadiranmu benar-benar membawa berkah bagiku. Hari ini aku belajar memahami sesuatu yang dulu tidak kusadari. Setiap berkah yang tidak kau hiraukan berubah menjadi kutukan. Aku tidak menginginkan apa-apa lagi dalam hidup. Tapi kau telah memaksaku melihat kelimpahan dan cakrawala-cakrawala yang selama ini tidak kukenal. Dan setelah melihat semua itu, setelah menyadari betapa luas kemungkinan-kemungkinan yang terbentang bagiku, aku bakal merasa lebih tertekan dibandingkan sebelum kau datang. Sebab aku jadi melihat hal-hal yang sebenarnya bisa kuraih, namun tidak hendak kulakukan. Untunglah aku tidak mengatakan apa-apa pada si tukang roti di Tarifa itu, pikir si anak. Mereka masih mengisap pipa selama beberapa saat. Matahari mulai tenggelam. Mereka bercakap-cakap dalam bahasa Arab
Dan si anak lelaki merasa bangga akan hal ini. Dulu, dia mengira domba-dombanya bisa mengajarinya pengetahuan apapun yang dia butuhkan tentang dunia. Tapi mereka tak mungkin bisa mengajarinya berbahasa Arab. Barangkali masih ada hal-hal lain di dunia ini yang tidak bisa diajarkan domba-domba itu padaku, pikir si anak sambil memandangi pedagang tua itu. Sebenarnya domba-domba itu hanya peduli dengan urusan mencari makanan dan air. Barangkali bukan mereka yang mengajari aku, melainkan akulah yang belajar dari mereka. Mak, Top, Kata pedagang itu akhirnya. apa artinya itu? Kalau kau orang Arab, baru kau bisa mengerti, Sahutnya. tapi dalam bahasamu, kira-kira artinya telah tertulis. Dan sambil meratakan arang di dalam pipanya, pedagang itu mengatakan si anak lelaki boleh mulai menjual teh dalam gelas-gelas kristal. Kadang derasnya aliran sungai tidak bisa dihambat. Demikianlah kisah si anak kelana dalam episode kelima pembacaan dramatik ini. Ide-ide kreatif apa lagi yang akan dia coba dalam usaha dagang kristal itu? Apakah kali ini akan berhasil? Ataukah malah kerugian yang bakal dia tanggung? Lalu bagaimana dengan keinginannya berkelana? Ikuti terus kisah ini dalam episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.